Halo teman-teman semua, ketemu lagi episode berikutnya dari Chopper Story Historical Bike. Kali ini cerita mengenai roda 3. Roda 3 yang kedua yang gue punyain. Roda 3 ini gue cuman ikut merakit, tapi yang bikin bukan gue. Yang bikin adalah Russell Mitchell. Dia orang Inggris, kelahiran Inggris tapi menetap di Amerika. Dan dia punya bengkel namanya Exile Cycle di kawasan Hollywood. Bukan main ya, kawasan Hollywood. Selebritis dia, selebritis biker. Kenapa gue ambil roda 3? Itu lagi. Kok roda 3 lagi sih? Iya. Exile roda 3-nya sangat mencerminkan kebersihan, simpel, kebebasan, dan benar-benar kelihatan roda 3-nya. Bukan atau kayak tambahan bannya, atau bukan cuma untuk motor. Biasanya kalau udah bilang roda 3 tuh motor yang untuk orang-orang cacat, orang-orang jompo dan lain-lain. Tapi motor Exile ini nggak mencerminkan hal itu, karena dia buat untuk orang yang benar-benar bisa naik motor. Kalau nggak akan bisa naik motor ini. Gue tahu Exile atau Russell Mitchell dari saat Discovery Channel ada di TV, atau bukan saat Discovery Channel, Biker Bill Off ada di Discovery Channel di TV kalau dulu pakai decoder nontonnya. Jadi tahun 2012 itu Russell Mitchell berkompetisi melawan Detroit Brother di Discovery Channel. Biker Bill Off itu adalah kompetisi membuat motor di Amerika. Jadi dua bengkel, dua builder bikin motor masing-masing di kompetisi selama kalau nggak salah berapa hari, 10 hari atau berapa hari lah gitu ya ditentukan. Lalu dijalankan, dikendarai ke acara tertentu dan di voting di situ. Votingnya bukan dengan juri, bukan kayak di Indonesia pakai juri A, B, C, D gitu. Oh, di sana votingnya dengan pengunjung melihat sendiri motornya, mencoba sendiri, kemudian memilih. Misalnya pengunjungnya ada 1000, ya siapa yang dapat yang lebih banyak, dia yang menang, gitu ya, voting, people choice. Nah, kebetulan Exile atau Russell Mitchell bikin motor ini, motor roda 3. Jarang juga bikin motor roda 3 builder. Dia bikin dengan ekstrim yang sangat ceper motornya, kemudian ban belakangnya besar banget nih. Ban depannya biasa aja, ban standar, tapi semua bikinan Exile. Bahan-bahan ini bikinan dia, dan waktu di kontes Bill Off itu
dia cuma dibantu satu orang, tim dia lah. Memang di bengkelnya satu orang juga. Dan dalam beberapa hari berjalan, kemudian sayangnya di kompetisi itu dia kalah dengan Detroit Brothers. Detroit Brothers 2 roda, dia 3 roda. Kalah support mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Gue tidak melihat kekalahan itu, tapi gue lihat hasilnya roda 3 bagus juga. Akhirnya ada teman yang kebetulan bawa motor ini. Nama teman gue itu Ronald, teman lama, kenal baik. Dia punya motor ini dan dia menawarkan ke gue, lo suka roda 3 kan? Lo ambil deh motor gue. Wah, boleh juga nih. Itulah terjadi transaksi lah gitu ya. Gue ambil motor ini, lalu gue rubah warnanya. Exile atau Russell Michel biasanya bikin motor tuh hitam, silver, atau tidak dicat. Cuma itu. Sekali pernah dia bikin ada garis merah dan ada warna flame. Selebihnya hitam. Gue dapatnya hitam. Lalu tangki dan lain-lainnya dah, perangkatnya kayak hand control ini gue chrome, gold plated, bukan gold plated, copper plated, jadi tembaga. Ini warna tembaga nih. Kemudian tangkinya gue gambar sendiri dengan ciri khas biasa, pakai arsitektur pen, technical pen, pakai tinta Rapido. Setelah jadi di coating biar nggak luntur. Kalau nggak di coating pasti luntur. Rapido tuh luntur, tintanya bukan akrilik gitu sih. Nah, untuk awalnya memang gua harus belajar dulu naikin motor. Belajarnya bukan karena bukan karena dia roda 3, tapi karena shifter ganti giginya di tangan. Di tangan bukan di stang kan. Pakai stick. Kemudian koplingnya di kaki kiri, rem di kaki kanan, gas di tangan kanan. Makanya nggak ada apa-apa nih, stangnya bersih, nggak ada kabel sama sekali, juga nggak ada knop untuk nyalain mesin, nyalain lampu sen dan lain-lain. Bersih, clean. Dia memang alirannya clean. Jadi kalau lihat motornya Russell Michel, jarang ada kabel yang keluar dari bodi dan terlihat oleh mata. Kemudian suaranya cukup kencang banget. Nanti lo bisa dengar waktu gue jalan ini di jalan raya. Kecepatan tergantung keberanian. Kalau berani ngegas full, silakan. Kalau nggak berani jangan. Nanti nggak bisa berhenti. Masalahnya kan rem, kopling dan lain-lain tuh ada di kaki semua. Kayak naik mobil, cuman lebih koplingnya tuh nggak bisa kayak mobil gitu, pelan-pelan. Itu salah satu handicap dari mengendarai motor ini. Oke, kita break dulu. Ntar yang berikutnya gue kasih tahu apa aja sih yang ada di motor ini. Ya boleh dibilang speknya lah. Ya, dengerin aja. Tunggu bentar.
Yes, selanjutnya gue mau ceritain mengenai motornya. Ini motor roda 3 yang pasti kalau lo bikin motor roda 3 nggak sembarangan. Kalau sembarangan pakai as biasa lalu langsung pule, itu nggak bakal belok. Nah, dipikirin sama si Russell Michel. Gue juga belajar bikin roda 3 juga dari ngelihat dia gitu. Belakang itu kayak ada gardan, itu diferensial gear yang akan membagi rata putaran roda belakang ini yang dua kiri kanan. Persis seperti mobil. Jadi geraknya ini kalau kita dongkrak nih, kalau kita putar satu ke depan, yang satunya mutarnya berlawanan biasanya. Tapi itu nggak ngaruh, itu cuman karena diferensial, karena gaya putar. Tapi kalau kita jalanin, kita belok ke kiri. Roda belakang yang kiri itu lebih lambat daripada roda kanan. Kalau kita belok ke kanan, roda kanan lebih lambat daripada yang kiri gitu. Jadi dia menyesuaikan. Kalau lo nggak pakai diferensial, itu begitu belok sama kencang, sama tenaga, sama kekuatan, dan nggak mungkin bakal belok. Yang ada keseret, cet gitu. Nah, di situ rahasianya roda 3 bikin trike. Dia bikin sendiri. Nah, sekarang gue juga bikin roda 3 yang lain tuh mirip dia. Sistemnya loh, bukan mirip bentuknya, sistemnya. Kemudian roda 3 itu sampai di ban ini dengan narrow as. Jadi nggak terlalu lebar. Kalau lebar nanti nggak bisa nyusul kendaraan lain gitu ya, terlalu lebar. Yang lebar velgnya. Velg ini lebarnya hampir 35 cm. Itu berapa inch? 14 kalau nggak salah ya, 14 kurang lebih lah. Lalu ban belakang ini dipakai Goodyear dari mobil balap Formula 1 atau Formula 3 dan lainnya. Pokoknya yang segini lah. Lingkarannya rimnya 15 inch. Kemudian di groove sama dia supaya nggak rata banget. Ini ban slick, ban rata di groove, dibikin alur. Jadi kalau di sini banyak tuh yang ngerjain tuh orang-orang yang bikin ban bekas, alurnya didalemin. Jadi dia ngedalemin gini. Nah, roda belakang kelar, perfect. Sekarang ke depan, engine-nya pakai TP, Technical Performance Machine. Itu aftermarket engine di Amerika dengan cc kapasitas 2100 cc. 2100 cc cukup gede loh. Mobil aja yang segede gitu kenceng banget, apalagi motor. Makanya gue bilang tadi, kecepatan berapa sih? Tergantung lo punya keberanian, adrenalin sampai berapa. Gaspol silahkan kalau bisa. Mesinnya begitu. Twin cam tetap 2100, kemudian semua tidak dicat tapi seperti di sunblasting, jadi warna aluminium, kemudian di coat sama dia. Jadi dari sana memang udah begini warnanya, kayak knalpot ini. Kalau lo lihat knalpot kita buat dengan kapasitas mesin gede, pasti akan angus depannya nih dekat silinder head. Tapi motor-motor Excel semua tidak ada yang angus karena coatingnya bukan main
bagusnya kualitasnya. Di Indonesia belum ada yang gue temuin bisa mengcoating bahan knalpot sedemikian rupa biar nggak gosong. Gitu. Nah, kapasitas tangki cukup gede. Ini tangki model Peanut. Peanut tuh kalau Sposter yang biasa dipakai Sposter itu biasanya cuma 8 liter kali ya. Tapi di sini kita bisa sampai 2 kali 16 liter karena 2 inch 3 inch lebih lebar daripada tangki Peanut. Ini gua chrome, copper plated. Kemudian stangnya tidak memakai riser, langsung dari triple tree stang polos tanpa kabel. Kabelnya di dalam sih ada kabelnya cuma ada satu, kabel gas cuma ada satu. Nah, lalu lampu satu, lampu belakang 2, cuma itu aja. Dan satu hal lagi, ini rigid, pernya ada di jok. Cukup membingungkan kan? Kenapa motor-motor dari Amerika kebanyakan rigid, apalagi yang custom? Rigid frame ya. Kembali gue bilang kayak yang lalu, di Amerika tuh jalanannya halus, rata, licin, lebar, panjang dan lurus. Jadi lo mau pakai shock breaker, mau pakai softail, mau pakai apa juga percuma, nggak ada rasa karena memang halus. Jadi cukup dengan rigid frame, dengan apa adanya ini udah empuk. Dan terlebih bannya juga lebar, tebal, itu membuat empuk kendaraan. Coba kalau bannya yang ceper tuh, kalau anak-anak sekarang kan pakai ban yang peleknya paling dari aspal cuma 2 inch, itu pasti nggak enak banget, kayak naik kuda. Kalau ini nggak, empuk banget, suaranya gila-gila, menggelegar. 2100 cc, bayangin. Nah, lalu apa lagi ya? Nggak ada switch, nggak ada knob, nyalainnya juga nggak kelihatan. Di mana kuncinya? Kunci motor ini ada di bawah jok, nih ngumpet di bawah jok. Jadi kalau nyalain starter juga di bawah jok ini, nyalain set sekaligus langsung nyala, lampu nyala dan lain-lainnya. Kemudian karena mesinnya gede, dia punya apa ya namanya, jadi biar kompresinya hilang, kompresinya dibuang dulu supaya nggak berat starternya dia. Itu tekan, kompresi nggak ada, nggak padat, lalu kita nyalain, bisa nyala. Kalau nggak, nyalanya susah. Kemudian gue tambah ada fan di sana 2 biji, fan langsung ke cylinder head, itu tambahan gue biar lebih adem. Cuaca di Indonesia tahu sendiri kan, panas banget. Kemudian shifter itu dekat banget dengan gearbox, di bawah paha, jadi enak. Jadi kayak kalau listrik itu hubungan singkat, nggak jauh-jauh pakai kabel, langsung di situ tak pindah gigi gitu. Cuma yang nggak biasa adalah kopling di kaki gitu teman-teman. Kayaknya sih nggak ada lagi yang akan gue ceritain.
dengan motor ini. Lo lihat aja sendiri. Kita coba jalan nanti, bukan coba, emang gue udah naikin ini lama. Kita akan mempraktekkan untuk kalian motor ini jalan, denger aja suaranya, pasti menggelegar. Kita coba nyalain ya. Sebelumnya, setelah ini tunggu lagi episode Chopper Story Historical Bike yang berikutnya. Jangan lupa di minggu berikutnya. Pokoknya gue tetap bersama lo. Dengerin suara.